Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tugas UTS mengenai keamanan informasi. Di sini saya sendiri akan menerangkan mengenai UI-nya. Yang di screen pertama ada screen login. Yang di dalamnya terdapat ini image one yang untuk menampilkan Unmu Jember ini. Yang kedua ada vertical arrangement untuk mengvertikalkan, senterkan ini semua ke tengah. Yang ketiga ada space to. Di sini untuk memberikan jarak antara username dan image Unmu Jember. Dan di sini selanjutnya ada label. Label di sini digunakan untuk menamai kolom textbooknya. Yang pertama ada username. Di sini yang akan dirubah adalah teksnya menjadi username supaya di sini menjadi username. Selanjutnya ada textbox 3, yaitu box di bawah username. Itu digunakan untuk menginput username bagi pengguna. Terusnya ada label 2, yaitu label yang berisikan nama password untuk membedakan textbox username dan textbox password. Dan di bawah password ada textbox 2, yaitu untuk menginput password apa yang didaftarkan oleh pengguna. Selanjutnya ada space, digunakan untuk memberikan ruang untuk login dan sign up supaya tidak terlalu mepet. Selanjutnya di sini ada button 1. Button 1 digunakan untuk login ke halaman 1. Halaman 1 adalah setelah login berhasil. Yang diganti di sini adalah teksnya login. Yang selanjutnya ada button 2. Button 2 ini digunakan untuk sign up ke page daftar yang ini. Di dalam page daftar terdapat username, password, dan sign up. Terdapat juga vertical arrangement untuk mencenterkan antara username, textbox, password, dan juga sign up. Dan juga terdapat label 1 yang digunakan untuk menamai username, textbox 1 juga untuk memasukkan username yang akan didaftarkan, dan label 2 yaitu untuk memisahkan username menjadi nama password. Yang ketiga, selanjutnya ada textbox 2 yang untuk memasukkan yang untuk mendaftarkan password tersebut. Digunakan lagi space supaya tidak terlalu mepet. Selanjutnya ada button 1 yang digunakan untuk sign up yang akan langsung masuk ke spreadsheet tadi. Selanjutnya ada notifier untuk memberitahuan apakah daftar berhasil atau tidak. Yang terakhir ada web 1 yang digunakan nanti untuk memasukkan datanya ke dalam spreadsheet. Dan selanjutnya blognya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Andrian Dwi Saputra dengan NIM 2310651063. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari kode upscript dari spreadsheet. Untuk baris yang 1, 2, 3 ini untuk konstanta. Yang pertama konstanta spreadsheet ID. Ini untuk ID-nya nanti dimasukkan di blognya. Yang kedua konstanta sheet name. Ini yang bernama sheet 1. Nah, di sini ini untuk namanya sheet 1. Dan ini konstanta script key. Script key ini untuk misal nanti username-nya apa, nanti sandinya masuk otomatis ke JPR ini. Untuk function doGet itu fungsi ini kayak menangani request dari get yang parameternya menyimpan parameter URL. Untuk if mode, jika mode ini ada 2, untuk sign up sama sign in. Nah, kalau jika mode parameter tidak ada, maka respon notif akan mengembalikan pesan kesalahan, yaitu ini missing mode parameter.
untuk function SYNAPP. Untuk function SYNAPP itu ada nama dan password yang parameternya berupa name. Untuk parameter yang password berupa password. Inti untuk mengambil nama dan password dari parameter URL di blok kodularnya. Untuk if name password ini untuk mengecek apakah parameter nama dan password ada atau tidak. Ini untuk spreadsheet up. Ini untuk menambahkan baris baru yang berisi nama dan password terenkripsi dalam sheet. Dan return content service ini untuk mengembalikan respon sukses yang nanti muncul notif SYNAPP sukses. Untuk function sign-in ada dua, nama dan password. Ini untuk mengambil nama dan password dari parameter. Untuk if nama dan password ini untuk validasi parameter, dan konstanta ini untuk membaca seluruh isi data di sheet. Untuk baris yang ini untuk melakukan loop untuk mencocokkan nama. Dan ini jika nama cocok, password dienkripsi lalu dicocokkan, lalu mengembalikan hasil sesuai kecocokan pas kita sign in. Ini return content service. Jika tidak ditemukan, maka sistem akan mengirimkan pesan berupa notif user not found. Untuk fungsi inskripsinya, fungsi inskripsi teks dengan metode pgenerate, lalu hasilnya dikodekan agar disimpan masuk ke otomatis ke sheet. Untuk function dekripsinya melakukan kebalikan dari enkripsinya. Oke, ini akan dilanjut untuk blok kodularnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Robi Pembayun Ramdhanu dengan NIM 1083. Di sini saya mau menjelaskan tentang bloknya. Di sini itu yang pertama saya memanggil when button one click itu dari button satu ini, when button click. Setelah itu saya menggunakan kontrol yaitu if then, yang dimana if then itu berisi text box teks sama dengan parameter kosong. Yang dimana ini dapat dari logic ini diambil. Setelah itu kita tambahkan text box di sini, text box 1, text box teks. Setelah itu jadi ini. Setelah itu kita memanggil call notifier. Tujuannya untuk memberikan show alert ini, notisnya username kosong. Terus setelah itu saya tambahkan lagi else di sini untuk memberikan kontrol if then lagi yang berisikan text box 2. Setelah itu saya panggil call notifier lagi dengan notice password kosong. Setelah itu di sini saya set web 1 URL itu dapat dari sini, web 1 ini set web 1 URL itu ini. Setelah itu kita join itu dari teks ini, ambil dari sini. Yang pertama ini script Google ini dari URL manage development ini. Setelah dikirim itu akan di copy ini, setelah itu di copy paste di sini. Setelah itu di sini saya mengetikkan mode sync up dan name. Ini itu dari app script. Saya panggil dari app script itu dari sync up. Ini ada const name dan const password.
Jadi saya panggil SyncUp dan name. Setelah itu password. Setelah itu saya memanggil dari web untuk memunculkan username. Di teks 1 itu username, teks 2 itu password. Ini teks 1, textbook 1, password textbook 2. Setelah itu saya panggil when web1 text do melakukan jika teks di compare akan mendapatkan respon konten yang dimana SyncUp sukses. Setelah itu saya memanggil notifier untuk memunculkan notis SyncUp sukses. Ini untuk di screen daftar. Setelah itu lanjut ke screen pertama. Screen pertama ini tidak jauh berbeda ya. Yang berbeda itu cuma di sini di mode yang didaftar tadi itu SyncUp, di sini SyncIn. Sesuai namanya yang ada di apps script ini. SyncIn. Selanjutnya di sini saya akan langsung coba dengan menggunakan aplikasi ketiga yaitu BlueStack yang sudah terdownload aplikasi Godular. Langsung saja kita tes. Di sini itu connect to companion. Kita masukkan AEWC. Oke, lanjut. Di sini untuk tampilan pertamanya itu ya ada username, password, login atau SyncUp. Yang pertama dilakukan adalah kita SyncUp dulu. Kita masukkan unmu. Setelah itu passwordnya itu unmu juga. Kita coba SyncUp. Nah, data itu akan otomatis tersimpan di Google Spreadsheet yang sudah terenkripsi oleh Visionary. Setelah itu kita masukkan lagi di sini untuk mencoba. Kita masukkan unmu dengan password unmu. Kita login. Nah, login sukses. Nah, di sini kita bisa lihat di Google Spreadsheet-nya itu passwordnya sudah terenkrip. Nah, selesai. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.